Guys, sekarang kita akan coba review menggunakan di mode video untuk mencoba kestabilan dari config kali ini cuy. Nah, di sini saya menggunakan di config terbaru dari RDCH tentunya, yaitu config Phonography 7. Dan di sini saya rekam menggunakan di mode video di lensa utamanya. Dia untuk warnanya sangat natural, untuk goncangnya juga sangat minim ya. Stabil banget untuk hasilnya. Padahal saya sedang berjalan untuk saya rekam menggunakan tangan kosong saja, namun untuk hasilnya masih cukup stabil cuy. Nah, di sini saya menggunakan di device Poco X3 NFC. Jadi untuk hasil kurang lebih akan jadi seperti ini untuk hasilnya. Oh ya, untuk di video stabilizer ini bisa aktif ataupun bisa digunakan buat di device kalian yang sudah support OIS ataupun AIS cuy. Nah, kalian bisa lihat saja untuk hasilnya sangat stabil parah. Jadi buat kalian yang suka vlogging wajib banget menggunakan di config kali ini. Yap, jadi kurang lebih untuk merekam video akan jadi kurang lebih seperti ini untuk hasilnya cuy. Halo guys, kembali lagi dengan saya di sini. Tentunya masih bersama saya Ardie CH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini. Oke coy, kali ini saya akan coba review kembali untuk Gcam. Yap, di sini saya menggunakan di Gcam PSG 8.1. Nah, dimana di sini saya menggunakan di config terbaru dari RDCH tentunya, yaitu config Phonography 7. Ya, di sebelumnya saya sudah meriliskan untuk di versi 1 sampai dengan 6-nya. Untuk versi lain kalian bisa cek saja di video saya sebelumnya, ataupun nanti kita coba tag di video ini supaya kalian tidak bingung ataupun tidak susah untuk mencari config tersebut cuy. Ya, barangkali kalian suka untuk config-nya. Oke cuy, namun seperti biasa, sebelum kita masuk ke cara pemasangan aplikasi dan juga untuk file config-nya, yap, jadi buat kalian yang baru join ke channel ini, alangkah baiknya kalian subscribe dulu ke channel ini. Dan juga aktifkan loncengnya supaya kalau saya upload video terbaru, kalian tidak ketinggalan untuk videonya. Oke cuy, tanpa berlama-lama, kita akan langsung segera masuk ke cara pemasangan aplikasi dan juga untuk file config-nya. Oke cuy, sekarang kita masuk ke cara pemasangan aplikasi dan juga untuk file config-nya. Seperti biasa untuk file config dan untuk aplikasi, untuk link ada di deskripsi video ini. Kalian bisa download saja di situ cuy. Dan namun seperti biasa untuk file config-nya itu masih berbentuk zip, jadi perlu kalian ekstrak. Dan untuk ekstrak membutuhkan password, untuk password ada di video ini. Jangan di skip-skip supaya nggak kelewatan untuk passwordnya. Yap, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Jika sudah kalian download untuk bahannya, yaitu ada aplikasi dan juga untuk file config-nya, selanjutnya kalian masuk ke file manager kalian untuk mencari config dan aplikasi yang barusan kalian download cuy. Nah, jika sudah ketemu, kalian install aja untuk aplikasinya seperti biasa. Yap cuy, jika sudah terinstall untuk aplikasinya, selanjutnya kalian close saja ke menu home screen ataupun ke berandanya kembali. Dan selanjutnya kalian buka aja untuk aplikasi yang barusan diinstal, yaitu Gcam PSG 8.1. Nah, kalian izinkan aja semuanya seperti ini. Dan selanjutnya kita akan buat folder config ya. Caranya kalian klik tanda panah ke bawah di bagian atas, lalu klik setting. Dan di bagian ini ada menu config, kalian klik, lalu klik save, kemudian klik save kembali. Dan jika sudah seperti ini artinya sudah terbuat untuk folder config-nya. Yap, kita close lagi ke menu home screen. Kemudian kita akan ekstrak untuk file config-nya. Kalian bisa ekstrak menggunakan aplikasi Z-Activer. Untuk aplikasi kalian download saja di Play Store cuy. Nah, kalian buka untuk aplikasi jika sudah download untuk aplikasinya. Dan selanjutnya kalian ekstrak aja untuk file config-nya. Namun jika sudah terekstrak otomatis akan ada 5 file config pilihan. Di sini ada format auto dan auto 2, auto no aux dan juga JPG YUV cuy. Nah, kalian pindah aja untuk file config-nya ke folder download.
kemudian masuk ke MGC 8.1 config, kemudian paste di sini cuy. Dan jika sudah terpaste artinya sudah bisa kita gunakan. Lanjut kita close lagi ke menu home screen, kemudian kita buka untuk aplikasinya kembali. Dan sekarang kita akan merestore ataupun masang config-nya. Caranya tinggal tap 2 kali di bagian samping shutter. Bisa tuh di kiri sini ataupun kanan itu bebas, ketuk 2 kali. Otomatis langsung diarahkan ke folder ataupun ke file manager kalian. Tinggal kalian cari saja untuk foldernya cuy. Nah, di sini kita cari terlebih dahulu untuk file config-nya. Yap cuy, di sini sudah ketemu untuk file config-nya. Di sini saya menggunakan di format YOV. Nah, di sini saya rekam ataupun saya review menggunakan di device Poco X3 NFC cuy. Yap, jika tampilannya sudah seperti ini artinya sudah terpasang untuk config-nya. Yap, kita lanjut untuk mereview config-nya. Yap cuy, untuk di objek pertama kita akan coba review menggunakan di objek pemandangan seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan di mode kamera di lensa utama, HDR plus disemurahkan untuk di Google Object kita bukan rasio gambar menggunakan di 4:3. Yap, kita targetkan lalu kita shoot. Dan di sini kalian bisa lihat saja untuk proses pengambilan gambar sangat cepat ya, membutuhkan 1-2 detik saja. Lanjut kita review menggunakan di Google Object kita on-kan, lanjut kita targetkan lalu kita shoot. Oke cuy, sekarang kita tunggu saja sampai proses hadirnya sampai selesai. Dan langsung saja kita akan coba cek untuk hasilnya. Dan ini dia hasil menggunakan di config terbaru ini untuk di config Photographer 7 by RDCH. Ini di Google OB on dia untuk warna colornya cukup full color ya. Dan di sini di Google OB off-nya agak sedikit natural. Jadi untuk perbandingannya seperti ini, kalian bisa lihat saja di bagian sekolahannya ini cukup berwarna di Google OB on dan di Google OB off ya, dia lebih sedikit natural. Lanjut kita review menggunakan di lensa ultrawide, kita geser ke 1.2 seperti ini. Lanjut kita akan coba review menggunakan di Google OB kita bukan terlebih dahulu, dan untuk site yang lain kita samakan saja. Oke cuy, di sini sudah tershoot, untuk prosesnya sangat cepat ya, membutuhkan 1 detikan saja. Lanjut kita review menggunakan di Google OB kita on kan seperti ini ya, kita targetkan lalu kita shoot. Oke, kita tunggu saja sampai proses hadirnya sampai selesai. Jadi untuk sebelum shootnya dia untuk warnanya lebih pucat ya, seperti ini untuk hasilnya. Lanjut kita akan coba cek setelah shootnya seperti apa. Jadi ini dia hasil setelah shootnya untuk di lensa ultrawide di Google OB on. Dia warna colornya sangat full color ya. Jadi di sini untuk detailnya masih cukup stabil walaupun warnanya seperti ini, namun masih cukup bagus ya. Jadi buat kalian yang suka warna color full color ataupun gonjreng seperti ini, wajib banget menggunakan di config-nya. Yap, lanjut kita akan coba review menggunakan di objek selanjutnya. Oke cuy, sekarang kita review menggunakan di objek seperti ini. Kita geser, lanjut kita review menggunakan di mode kamera di lensa utamanya. Untuk seperti biasa kita review menggunakan di Google Object kita bukan terlebih dahulu seperti ini. Yap, kita targetkan lalu kita shoot. Oke cuy, sekarang kita tunggu saja. Lanjut kita akan coba review menggunakan di lensa utama di Google Object kita on-kan seperti ini. Dan untuk settingan lain kita samakan saja. Yap, lanjut kita targetkan lalu kita shoot. Dan di sini prosesnya sangat cepat ya, membutuhkan 1-2 detik saja. Lanjut kita akan coba cek untuk hasilnya. Yap, jadi ini dia hasil menggunakan di lensa utama di Google OB on. Dia warnanya sangat gonjreng banget untuk di objek kali ini. Untuk di sekolahnya ini sangat full color, kalian bisa lihat saja. Namun untuk hasilnya masih cukup detail. Dan di sini di Google OB off-nya dia lebih sedikit natural. Untuk warnanya lebih sedikit pudar dibandingkan di Google OB on-nya tadi cuy. Ya, kalian bisa simak saja ataupun review saja untuk hasilnya cuy. Lanjut kita review menggunakan di lensa ultrawide, kita geser seperti ini. Dan jika sudah sembuh seperti ini artinya sudah beralih ke lensa ultrawide. Sekarang kita akan coba maju sedikit seperti ini, kita targetkan. Nah, seperti biasa kita review menggunakan di Google Object kita off-kan terlebih dahulu. Lanjut kita targetkan aja seperti ini, kita fokuskan lalu kita shoot. Oke cuy, lanjut sekarang kita akan coba review kembali menggunakan di Google Object kita on-kan seperti ini cuy. Dan untuk settingan lain kita samakan saja. Yap, kita targetkan kembali lalu kita shoot. Oke cuy, sekarang kita tunggu saja sampai proses hadirnya sampai selesai seperti biasa. Dan langsung saja kita coba cek untuk hasilnya.
Dan jadi untuk hasilnya kurang lebih akan jadi full color ataupun gojreng seperti ini untuk di Google OB On di lensa ultra wide ini. Untuk warnanya sangat mantul ya, untuk detailnya masih cukup stabil. Minim noise juga untuk hasilnya, dan di sini di Google OB On ya. Jadi untuk perbandingannya kurang lebih seperti ini. Oke cuy, sekian videonya sampai sini saja. Terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.